Halo, kali ini saya mau bahas buku ini, buku Heavier Than Heaven buatan Charles R. Cross. Ini biografi Kurt Cobain, frontman-nya Nirvana, band yang terkenal di tahun 90-an awal sampai 94. Waktu itu saya umurnya, nggak usah diceritain, ketahuan udah tua. Nggak sih, waktu itu masih kecil kok, tenang. Ini ditulis di awal tahun 2000-an, saya belinya di tahun 2007. Sebelum bahas bukunya, saya mau nyanyiin dulu satu lagu. Lagu ini pertama kali saya dengar dari Nirvana. Pertama kali dengar lagu ini langsung, wow, gila keren banget. Listen up. I'm so happy, cause today found my friends here in my head. I'm so ugly, that's okay, cause so are you. Come years, Sunday morning, it's every day for all I care. And I'm not scared, light my candles in the days, cause I found God. Yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Itu salah satu lagu dari album Nevermind, album kedua Nirvana, album paling bagus menurutku, menurut pasar juga. Saat itu Lithium, Nirvana dengan albumnya Nevermind tadi merajai chart Billboard selama beberapa lama gitu. Well, lengkapnya ada di sini. Oke, sebelum kita bahas album Nevermind dari Nirvana, saya perlu kenalkan dulu Nirvana itu siapa. Ini band, anggotanya 3 orang. Frontman-nya, vokalis utamanya plus gitaris namanya Kurt Cobain, ini biografinya dia. Drummernya namanya Dave Grohl yang sekarang aktif di band yang namanya Foo Fighters. Basisnya namanya Chris Novoselic. Dia seorang keturunan Serbia. Mereka asal Seattle di Amerika Serikat. Si Chris itu sekarang jadi politisi. Si Kurt Cobain meninggal di tahun 1994 bulan April. Jadi tiap bulan April selalu diperingati sebagai hari meninggalnya Kurt Cobain akibat bunuh diri. Dia ada yang bilang dibunuh, tapi kenyataannya tidak ada bukti itu. Tapi yang jelas dia tuh sempat kecanduan narkoba. Album Nevermind dikisahkan dalam buku ini yang berformat interval waktu. Jadi tiap tahun, bulan dalam satu tahun itu dijelaskan ada apa aja kejadian yang dialami oleh Kurt Cobain. Dijelaskan bahwa bulan Juninya tahun 91 si Cobain dan teman-temannya itu menemukan konsep untuk album kedua mereka. Album pertama namanya Bleach. Itu juga bagus, keren banget. Kalau kamu pernah dengar lagu ini, mungkin akan familiar. Tune lah, bukan lagu. Nih, coba dengerin. Itu judulnya Love Buzz dari album pertama. Sebenarnya bukan lagu asli mereka, lagu orang. Tapi kita nggak bahas album itu. Sekarang kita fokus ke Nevermind yang ditemukan di bulan Juni konsepnya. Semula Cobain itu mau ngasih nama album ini dengan judul Sheep. Iya, domba. Tapi karena menurutnya terlalu kekanak-kanakan, jadi mereka, Kurt ngasih tahu Chris bahwa album itu namanya Nevermind. Alasannya ada 2. Pertama, pencerminan cara pandang terhadap kehidupan. Si Kurt bilang Nevermind gitu kalau hidupnya kayak gitu. Kedua, Nevermind ditulis dengan cara favorit Kurt, yaitu menjambungkan 2 kata menjadi 1 kalimat. Oh, ada 3 alasannya. Alasan ketiga, karena Nevermind itu diambil dari lagu Smells Like Teen Spirit. Pasti pernah dengar lagu ini.
diambil dari potongan lirik lagu tadi, Smells Like Teen Spirit. Nah, Smells Like Teen Spirit ini ternyata lagu yang paling terkenal dari album Nevermind. Padahal sebenarnya Nirvana tuh awalnya berniat untuk menjadikan single dari album ini atau lagu andalan dari album ini Lithium, yang tadi di awal saya sempat nyanyikan. Cover album Nevermind juga terkenal. Di buku ini dituliskan bahwa konsep itu terinspirasi ketika tahun 91 Kurt menyaksikan program televisi yang menayangkan tentang kelahiran bayi manusia di dalam air. Yang juga menarik dari kisah album Nevermind itu tentang pesta rilis albumnya. Mereka, 3 orang anggota Nirvana, diusir di pesta rilis album Nevermind. Di tahun 91, antara September hingga Oktober, itu ada pesta rilis album Nevermind di sebuah bar namanya Rebar. Rebar ini sebenarnya pertunjukan yang invitation only. Dalam undangannya tertulis, lupakan triskaidekaphobia, here's Nirvana. Triskaidekaphobia itu ketakutan terhadap hari Jumat tanggal 13, Friday the 13th. Wow, tanggal cantik sekali ya. Chris, Kurt, dan Dave harus melanggar peraturan negara bagian Washington tentang minuman keras ketika mereka bertiga menyelundupkan setengah galon Jim Beam ke pesta itu. Ada kutipan omongan Chris, dia bilang, "Kami terpingkal-pingkal waktu itu. Bayangin, kami diusir dari pesta peluncuran album kami sendiri." Sampai-sampai di bulan November di tahun yang sama, 91, Kurt itu dan teman-temannya diundang untuk tampil di acara TV yang ratingnya tinggi. Namanya Top of the Pops. Produser acara tersebut bersikeras supaya Nirvana memainkan Smells Like Teen Spirit, lagu yang tadi teriak-teriak, yang menurut kebijakan program harus dibawakan secara setingkat lebih baik daripada lip sync. Lip sync itu kita nggak nyanyi, tapi diputar, tapi belaga nyanyi di TV gitu. Itu selalu dihindari oleh para musisi karena tidak mencerminkan skill atau art performance dari si musisi itu. Karena musik kan bukan cuma seni audio, tapi juga seni penampilan. Nah, itulah yang dihilangkan dari kebijakan lip sync. Pada akhirnya, Kurt ngerjain produser acara dengan bernyanyi ala Morrissey. The more you ignore me, the closer I get. You're wasting your time. Nah, si Cobain nyanyinya digitu-gituin. More open doors, bring your friends to far to lose into pretend. Produsernya marah, tapi mereka nggak punya kesempatan untuk bertemu langsung Nirvana karena setelah show itu mereka harus lanjut ke acara berikutnya. Sekarang kita ngobrol tentang lagu-lagu di album itu. Beberapa lagu sih yang dibahas di sini, nggak semua. Ada tentang In Bloom. In Bloom adalah lagu yang samar-samar bercerita tentang pribadi Dylan Carlson. Dylan Carlson tuh teman Kurt semasa dia masih miskin di Seattle. Kan Kurt ini orang tuanya cerai. Terus hidupnya pindah-pindah dari rumah ke rumah gitu. Nah, si Dylan ini teman tongkrongannya dia lah. In Bloom tuh kayak gini. He's the one who likes all pretty songs, and he likes to sing along, and he likes to shoot his gun, but Lagu kedua yang diceritakan di sini, Pay to Play. Pay to Play ini sebenarnya tidak ada di album finalnya karena diganti. Judulnya jadi Stay Away. Karena Kurt mengejek kebijaksanaan klub saat itu. Klub itu tempat manggung maksudnya, bukan klub bola. Mereka harus menarik bayaran dari band. Jadi pay to play. Kurt nggak suka dengan cara kayak gitu. Jadinya Stay Away. Begini lagunya. Stay away, stay away, stay away. Pay to play, Stay Away. Lirik terakhir dari album ini berbahaya dan kontroversial. Lagu selanjutnya judulnya Imodium. Sebelumnya ya, tapi diganti lagi jadi Breed. Ini lagu favorit saya. I don't care, I don't care, I don't care, I don't care, I don't care. Carry me so. I don't mind, I don't mind, I don't mind, I don't mind, I don't mind. Don't ever mind. Get away, get away, get away, get away, get away. When I get home, I'm afraid, I'm afraid, I'm afraid, I'm afraid, I'm afraid. Cause even if you have, even if you need, I don't need to stay.
poetry. She said, she said, she said, she said, she said. She said ini ada penjelasannya. Lebih jauh lagi, Kurt menambahkan baris she said demi mendapat kesan sebuah percakapan dan kesan naratif dalam lirik yang sulit dimengerti apa maksudnya. Sudah, segitu dulu untuk hari ini. Pembahasan tentang album Nevermind dari Nirvana. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Selamat work from home.